Jelas suaranya Teh? Jelas Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من Bulan, mohon maaf ke mute, boleh di. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kita wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yang menzalimi diri sendiri. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik teman-teman yang saya hormati dan langsung saja sekarang kita masuk ke materi utama. Namun sebelumnya teman-teman sekalian nanti saat materi berlangsung dimohon teman-teman untuk mematikan mikrofonnya ya. Nah, pada siang hari ini pemateri kita ini adalah seorang yang sangat luar biasa yang tentunya kita juga insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari beliau, di mana beliau ini adalah seorang praktisi program tahfidz rumahan lebih dari 10 tahun. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis buku dan seorang owner, yaitu owner dari Ummu Hijab. Nah, teman-teman sekalian nih, tanpa mengulur waktu, langsung kita sambut saja pemateri kita pada siang hari ini. Mari kita persilahkan Ummu Dafa. Silahkan Ummu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena atas limpahan rahmat-Nya, siang hari ini, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan para ummahat semuanya. Dan tentunya di sini saya berhadapan dengan para ummahat yang insya Allah keilmuannya, yang insya Allah kesolihaannya, yang insya Allah pengalamannya jauh lebih baik dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Dan jazakillah khairan kepada seluruh panitia yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman. Dan tentunya di sini saya bukan berarti lebih hebat ya, tapi mungkin karena Allah takdirkan saya untuk lebih dulu mendapatkan ilmunya dan lebih dulu untuk mengamalkannya. Semoga ada manfaat yang bisa saya bagikan di siang hari ini. Baik, sebelumnya saya izin share materi. Nah, kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi mendampingi anak bahagia menghafal sejak usia dini. Tentu ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana aktivitas dengan Al-Quran ini sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan kenapa kita harus mengajak anak menghafal Al-Quran sejak usia dini? Alasannya adalah menyelamatkan masa golden age, yaitu usia keemasan 0 sampai 5 tahun pertama. Kenapa perlu diselamatkan? Karena di usia ini otak anak berkembang sangat cepat. Otak anak berkembang sangat pesat. Maka kita perlu memberikan stimulus terbaik di usia 0 sampai 5 tahun pertamanya. Dan insya Allah Al-Quran ini salah satu stimulus terbaik bagi perkembangan anak.
Dan kenapa harus mengajak anak menghafal Al-Quran? Karena insya Allah Al-Quran ini adalah asyifa, yaitu obat yang bisa menjadi terapi bagi kecerdasan dan kekuatan daya ingat pada anak. Dan kenapa kita harus mengajak anak menghafal Al-Quran? Karena insya Allah aktivitas ini tidak mengenal kata gagal. Meskipun nanti di akhir anak ini tidak hafal. Meskipun hafalnya hanya sedikit, tapi insya Allah tidak akan mengenal kata gagal. Dan kenapa kita mengajak anak menghafal Al-Quran? Karena ini mencontoh para ulama yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Jadi ada contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Nawawi. Mereka ini, para ulama ini menghafal Al-Quran sejak usia dini. Dan sebelum mereka menulis kitab, mereka menghafal Quran terlebih dahulu. Karena itu, menghafal Quran ini menjadi salah satu fondasi keilmuan dalam Islam. Nah, kita jangan salah fokus ya. Karena yang kita ajak adalah anak usia dini, anak usia 0 bulan hingga 6 tahun. Pertamanya, maka kita jangan salah fokus. Jadi bukan seberapa cepat anak itu menghafal, bukan seberapa banyak hafalannya, tetapi fokus kita adalah bismillah membiasakan penglihatan dan pendengaran anak dengan Al-Quran. Jadi ini fokus kita ya, agar mereka, anak-anak ini terbiasa dengan Al-Quran. Jika terbiasa dengan Al-Quran, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran. Jika sudah cinta, insya Allah nanti merasa butuh dengan Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran, dan goalnya kita berharap nanti Al-Quran ini menjadi karakter anak dalam kesehariannya. Maka dari awal saya katakan, kita jangan salah fokus ketika akan mengajak anak menghafal Al-Quran. Dan kenapa harus dimulai dari dalam rumah? Bukankah ada sekolah? Bukankah ada lembaga? Nah, kenapa harus dari rumah? Karena orang tua madrasah pertama bagi anak. Jadi kita orang yang akan Allah tanya pertama kalinya tentang anak-anak kita. Jadi bukan ustadzahnya di sekolah, tapi diri kita yang Allah akan tanya tentang anak-anak kita. Dan kenapa dimulai dari rumah? Yaitu pentingnya penanaman tauhid dari sejak dini. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang. Harus setiap hari, setiap saat, setiap detik kita tanamkan tauhid yang benar kepada anak-anak. Dan tauhid ini kita tanamkan dari hal-hal yang kecil. Misalnya, ketika anak ini sedang makan, kita tanya, "Dek, makanan ini dari siapa?" Kemudian, "Dek, siapa yang menciptakan tangan adik, kaki adik?" Itu hal-hal kecil seperti itu kita tanya tentang tauhid ini. Makanya kenapa harus dilakukan oleh orang tuanya? Karena orang tua yang paling berperan untuk menanamkan tauhid ini. Kemudian kenapa dimulai dari rumah? Karena menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Al-Quran perlu stimulus sedini mungkin dan sebanyak mungkin. Nah, makanya kalau kita ambil peran ini dari sejak dini, insya Allah kebutuhan akan stimulus Al-Quran ini bisa anak penuhi, bisa terpenuhi gitu. Jadi anak tidak banyak waktu kosong, tidak banyak ruang kosong, sehingga kebutuhan ini akan terpenuhi. Dan bagaimana nih jika kita tidak punya basic hafiz? Okay, is okay, nothing impossible ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Rahmat Allah ini luas seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita tidak punya basic hafiz, maka apa yang bisa kita ajarkan? Apa yang bisa kita tanamkan? Kita tanamkan. Jadi semampu diri kita. Misalnya, kita bisa mengajarkan Al-Fatihah. Oke, kita ajarkan surah Al-Fatihah. Kita bisa mengajarkan alif, bata. Oke, kita ajarkan alif, bata semampu diri kita. Dan selebihnya baru kita ambil ustadz atau ustadzah untuk melengkapinya, untuk pelengkap anak-anak. Dan bagaimana nih langkah-langkah mengajak anak menghafal Al-Quran sejak usia dini? Pertama adalah meluruskan niat. Kedua, menguatkan tekad, kreativitas dalam prosesnya.
Kemudian manajemen waktu yang baik, disiplin dan istiqomah. Meluruskan niat. Ini adalah rukun amal. Segala sesuatu berdasarkan niatnya. Jika ingin berpahala, tentu niatnya harus lurus. Hatinya harus ikhlas. Dan insya Allah, jika niatnya lurus, maka insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini insya Allah nanti akan membuat hati anak-anak kita menjadi lembut. Jika sudah lembut, maka anak-anak ini akan mudah menerima nasihat, akan mudah diajak pada kebaikan, akan mudah diajak menghafal Al-Quran. Maka poinnya adalah, pertama, luruskan niat kita. Lillah karena Allah, ya. Tidak berharap apapun, tidak ingin dikejar apapun, tapi niatnya adalah karena Allah. Insya Allah ini akan mendatangkan rahmat Allah. Kemudian menguatkan tekad. Jadi kita perlu fokus pada tujuan. Apa tujuan kita? Yaitu membentuk generasi Qurani yang kokoh tauhidnya dan berakhlak mulia. Nah, kenapa kita pun harus kuat tekadnya? Karena dalam prosesnya yang saya alami, banyak sekali hambatan yang akan kita temui. Banyak sekali kendala yang akan kita jumpai. Maka kita harus kuat tekadnya, harus lurus niatnya. Insya Allah dengan niat yang lurus, dengan tekad yang kuat, kita tuh tidak akan mudah menyerah. Tidak akan mudah putus asa dalam prosesnya nanti. Insya Allah. Kemudian terkait kreativitas. Ini ada stimulus Al-Quran, kemudian lakukan secara bertahap, kenali gaya menghafal pada anak, kaitkan permainan anak dengan Al-Quran. Stimulus Al-Quran. Ini adalah rangsangan atau proses menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Kenapa harus ada stimulus Al-Quran? Nah, ini penting ya. Di awal kita perlu menumbuhkan mahabbah, kecintaan anak terhadap Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang, maka kita tumbuhkan dulu rasa cinta, rasa suka, rasa butuh terhadap Al-Quran. Kemudian kenapa perlu stimulus Al-Quran? Karena kita perlu perhatikan tahap perkembangan anak. Nah, kita perlu perhatikan setiap fase perkembangan anak. Kita perlu perhatikan psikologisnya anak, mentalnya anak. Itu harus kita perhatikan gitu kan ya. Makanya dari awal saya bilang kita jangan salah fokus ketika mengajak anak menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus memberikan stimulus Al-Quran? Karena ini, perhatikan bakat dan minat pada anak. Nah, ini juga menarik ya. Jadi ini akan berkaitan dengan kemampuan setiap anak dalam menghafal Al-Quran. Jadi ada anak yang cepat menghafal, ada yang perlu waktu lama, ada yang mudah menghafal, ada yang agak kesulitan menghafal. Nah, poinnya bukan itu. Poinnya adalah yang terpenting, ketika kita memberikan stimulus Al-Quran, yang terpenting adalah anak-anak itu mencintai Al-Quran, meskipun tidak hafal. Yang penting anak itu mengamalkan Al-Quran, meskipun hafalannya sedikit. Nah, itu goal yang terpenting ya. Jadi dari awal jangan salah fokus. Dan stimulus Al-Quran ini bentuknya apa saja, yaitu ada talqin dan tardid ayat, kemudian ada dialog Al-Quran, membacakan buku atau kisah-kisah. Talqin atau tardid ayat. Nah, ini kita mengoptimalkan kekuatan suara kita orang tuanya dengan anugerah indera pendengaran pada anak. Jadi kita satukan kekuatan suara kita orang tuanya dengan pendengaran pada anak. Dan insya Allah anak itu dengan cukup mendengarkan, mereka insya Allah bisa hafal Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya untuk talqin ayat, orang tua bisa langsung mentalkinkan ayat. Caranya one day one ayat atau one day one surah, atau silakan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi misalnya dibuat per pekan ya, misal 1 pekan kita khusus mentalkinkan surah An-Naba, kemudian pekan berikutnya surah An-Naji'ah, seperti itu caranya. Kemudian talkinkan berulang dalam berbagai aktivitas. Nah, kalau saya ya, misal anak itu sambil bermain, saya tetap mentalkinkan ayat. Mereka sedang makan, saya pun tetap mentalkinkan ayat. Jadi fokus saya, meskipun mereka itu tidak terlihat fokus, tapi saya berusaha aja untuk mentalkinkan ayat. Nah, insya Allah ya, meskipun anak itu terlihat tidak fokus, tapi mereka bisa menangkap apa yang kita bacakan, insya Allah.
Kemudian ini juga yang terpenting, talkinkan menjelang tidur malam. Nah, ini kenapa penting sekali? Karena di malam hari ini otak anak dalam keadaan rileks ya. Jadi kita maksimalkan untuk memberikan stimulus terbaik di malam hari. Sehingga nanti memori otak anak itu banyak tersimpan ayat Al-Quran. Caranya bagaimana? Jadi misalnya nih akan tidur kan, sebelum tidur itu anak kita ajak berwudu, ajak sikat gigi gitu kan ya. Setelah itu kita bacakan buku ke anak. Setelah bacakan buku ke anak, di akhir kita tutup dengan membacakan Al-Quran hingga anak itu tertidur. Nah setelah anak itu tertidur, kita bisikan di telinga anak, Kak, anak soleh, Dek, hafiz Quran, Dek, anak baik. Nah itu akan menjadi terapi bagi anak. Sehingga nanti mereka akan percaya diri dalam kesehariannya. Insya Allah itu akan berpengaruh dalam keseharian anak-anak. Kemudian jika kita orang tua terbatas, kita bisa menggunakan media MP3, yaitu caranya mendengarkan Al-Quran selama 24 jam atau kondisional. Caranya putar murotal mulai juz 30. Jadi satu pekan, misalnya satu pekan juz 30, pekan berikutnya juz 29, pekan berikutnya juz 28. Jadi seperti itu per pekan. Atau bisa juga putar murotal khusus surah yang akan dihafalkan anak. Misalnya anak akan menghafal surah Al-Fil. Berarti satu pekan itu surah Al-Fil yang kita perdengarkan. Surah berikutnya ganti surah lagi. Pekan berikutnya ganti surah lagi, seperti itu. Dan bagaimana nih jika anak ini tidak bisa diam saat ditalkinkan? Nah, karena namanya juga anak-anak ya, pasti inginnya tuh bermain. Pasti tidak mau diam. Pasti banyak bergerak. Pasti ingin banyak tahu, ingin tahu banyak hal kalau anak kecil itu ya. Maka kita fokusnya adalah ini tadi pada kekuatan suara kita. Jadi meskipun anak itu sedang bermain, sedang makan, kita tetap fokus untuk talkinkan dengan baik dan benar. Talkinkan walau anak sambil bermain. Talkinkan untuk tetap membiasakan anak-anak dengan Al-Quran. Dan ingat, usia dini adalah usia bermain, maka kita perlu kreativitas dalam prosesnya. Kemudian terkait stimulus lainnya, tadi kan talkin dan tardid ayat. Nah sekarang yaitu dialog Al-Quran. Jadi kita mengajak anak berdialog tentang ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Nah ini misalnya kita kaitkan dengan matahari. Misal kita tanya, Dek, matahari ini ciptaan siapa ya? Anak akan menjawab, ciptaan Allah, Umi. Nah dari situ anak belajar tentang tauhid. Setelah itu kita tanya lagi, oh matahari fungsinya buat apa, Dek? Mungkin anak akan menjawab polos, itu Umi kalau misalnya Umi menjemur baju, bajunya jadi kering. Nah mungkin seperti itu ya kalau anak kecil. Nah setelah itu kita ini lagi kembangkan lagi, oh iya benar deh. Selain itu juga matahari untuk sumber vitamin D, sumber energi, sumber cahaya dan sebagainya. Jadi dari situ anak belajar tentang sains. Nah setelah itu kita bisa kembangkan lagi nih menjadi permainan. Misalnya membuat miniatur tata surya. Jadi kita bisa kaitkan dengan ayat di Al-Quran, yaitu misalnya surah Al-Anbiya ayat 33. Nah, jadi anak nanti akan mengenal, oh ternyata di Al-Quran ini banyak sekali ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Jadi mereka akan semakin tertarik dengan Al-Quran, semakin suka dengan Al-Quran. Jadi hal-hal seperti itu, hal sederhana yang kita kaitkan dengan Al-Quran. Kemudian stimulus lainnya dengan membacakan buku atau kisah-kisah. Jadi ini silahkan cari kisah-kisah dalam Al-Quran, kita bacakan ke anak. Atau munculkan idol-idol yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Munculkan juga kisah-kisah para sahabat yang menghafal Al-Quran sejak dini. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan stimulus ini anak semakin bersemangat untuk bersama Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, dan untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, bagaimana nih tahapan mengajak anak menghafal Al-Quran sesuai dengan usianya? Di sini ada usia 0 sampai 1 tahun, usia 1 sampai 2 tahun, usia 3 sampai 5 tahun, usia 6 tahun ke atas. Untuk usia 0 sampai 1 tahun,
Nah, ini adalah masih tahap pengenalan ya. Jadi anak masih tahap pengenalan. Di sini anak belum punya hafalan, belum bisa membaca dan lain sebagainya. Berarti fokus kita adalah perdengarkan Al-Quran saat sedang menyusui, gitu kan ya. Silakan perdengarkan sebanyak-banyak mungkinnya. Kemudian perdengarkan Al-Quran menjelang tidur siang atau tidur malam. Ini penting sekali ya menjelang tidur malam ini karena memang ini waktu terbaik untuk mengisi otak anak dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, siapkan surah yang akan kita talqinkan ke anak. Misalnya, 1 pekan kita bacakan An-Naba, atau 2 pekan kita bacakan An-Naba. Pekan berikutnya pindah ke surah An-Najiat. Pekan berikutnya pindah ke Abasa. Jadi seperti itu. Hanya fokus kita adalah untuk memperdengarkan Al-Quran ke anak. Kemudian untuk usia 1-2 tahun, nah ini anak mulai bisa berbicara. Artinya anak mulai bisa meniru atau mengikuti apa yang diucapkan orang tuanya. Nah, jadi stimulusnya adalah perdengarkan Al-Quran dalam berbagai aktivitas anak. Tadi ya seperti anak sedang bermain, kemudian sedang makan, dan lain sebagainya, terus diperdengarkan Al-Quran ini. Dan nanti pencapaiannya di usia ini, anak bisa menirukan ayat Al-Quran yang sering didengar, meskipun belum jelas pelafalannya ya. Kemudian anak tertarik dengan aktivitas bersama Al-Quran. Misalnya nih, orang tuanya sedang mengaji, anak ingin ikut mengaji. Walaupun misalnya anak ini kadang mengekspresikannya suka dengan sedikit merobek Qurannya ya. Nah, maka untuk mengantisipasinya, kita berikan Al-Quran yang agak tebal kertasnya, sehingga anak tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian usia 3-5 tahun, nah ini anak mulai mempresentasikan dunia secara simbolis dengan gerakan, kata, dan gambar. Jadi di usia ini kita mulai pada proses pembiasaan ya, pembiasaan. Dan di sini kita boleh perbanyak reward. Artinya memang usia ini mereka berpikirnya konkret ya. Jadi mereka ini kalau sholat dapat apa sih? Kalau menghafal dapat apa sih? Jadi kita boleh memberikan banyak reward. Kemudian stimulus yang diberikan, dan biasanya di usia ini anak sudah memiliki hafalan surah, gitu kan ya. Jadi kalau kalau dari usia 0 bulan sudah kita berikan stimulus Al-Quran, biasanya mereka sudah punya hafalan meskipun tidak banyak, meskipun cuma 1 surah atau 2 surah, tidak apa-apa, gitu kan ya. Kemudian jika sudah punya hafalan, ini mulai diseriuskan, namun waktu belajarnya tetap fleksibel. Tidak terikat jam-jaman untuk belajarnya. Dan stimulus menjelang tidur malam tetap terus diberikan. Agar apa? Itu tadi, agar semakin banyak memori otak anak dengan Al-Quran. Dan di sini kalau misalnya anak itu sudah punya hafalan surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Berarti yang kita bacakan di malam hari adalah surah-surah yang agak jauh dari hafalan anak. Misalnya An-Naba, An-Najiat, Abasa, dan seterusnya. Agar apa? Agar surah-surah baru ini tersimpan di memori otak anak. Sehingga ketika anak itu akan menambah hafalannya, mereka sudah familiar dengan ayatnya. Dan ini akan memudahkan anak untuk menambah ayat demi ayat. Kemudian, di sini di usia 3-5 tahun, lebih spesifikasi mentalkikan one day, one ayat. Nah, ini berarti kan karena anak mulai kita seriuskan untuk menghafal, tapi serius tapi santai ya, serius tapi santai gitu. Nah, jadi kita mulai spesifikasi untuk mentalkinkan one day, one ayat. Jadi, kalau bisa sih kita talkinkan dengan kaidah tajwid yang benar, agar anak pun menangkap yang benar juga gitu kan ya. Kemudian di sini kita boleh mulai kenalkan huruf hijaiyah, mulai ajarkan doa-doa harian, mulai ajarkan hadis-hadis pendek. Nah, ini ada contoh bagaimana kita mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak usia 3-5 tahun. Jadi silakan ditempel di dinding-dinding huruf-huruf ini agar anak lebih menarik untuk mempelajarinya. Kemudian usia 6 tahun ke atas, motorik dan kemampuan anak semakin berkembang baik. Nah, di sini berarti ini tahap latihan ya. Latihan. Kita melatih anak untuk membiasakan beribadah itu sudah lillah gitu kan ya. Jadi di sini kita tahapnya mulai kurangi reward lagi.
Jadi jangan terbalik ya, jangan berarti semakin bertambah usia, semakin banyak ributnya, enggak. Tapi semakin bertambah usia, kita mulai kurangi ributnya. Agar apa? Kita latihani di usia ini, anak itu menghafal karena Allah. Jadi kita tanamkan tentang hakikat menghafal Quran di sini. Tanamkan kenapa kita menghafal Quran. Tanamkan kenapa kita harus taat dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi di sini kita mulai tanamkan tentang tauhid. Kemudian di usia ini ada 2 tipe anak, yaitu anak yang nanti siap untuk diajak menghafal serius, ada juga yang belum siap. Nah, untuk yang anak siap menghafal, ini berarti kita harus alokasikan waktu ya. Jadi buat alokasi waktu untuk Al-Quran. Misalnya, ba'da subuh untuk murojaah, ba'da maghrib, ba'da asar untuk menambah ayat, ba'da maghrib untuk tilawah Al-Quran. Jadi silakan dibagi-bagi waktunya. Agar apa? Agar targetnya tercapai gitu kan ya, agar goalnya tercapai. Kemudian jika anak ini belum siap, bagaimana? Nah, silakan kembali ke aktivitas anak usia 3-5 tahun. Jadi belajarnya ini fleksibel saja, sesuaikan dengan kemampuannya anak, sesuaikan dengan moodnya anak. Jadi anak ini maunya jam berapa sih belajarnya gitu. Jadi kita tanya ke anak. Seperti itu, lebih banyak diskusi dengan anak untuk pembelajarannya. Dan terkait dengan gaya menghafal pada anak, di sini ada penghafal visual, ada penghafal auditorial, dan penghafal kinestetik. Untuk penghafal visual, ini lebih mengingat apa yang dilihat. Tidak mudah terganggu dengan suara keributan, lebih suka membaca, dan untuk stimulusnya yaitu berikan Al-Quran berwarna. Sedangkan untuk penghafal auditorial, nah ini tipe yang mudah terganggu dengan suara keributan. Jadi harus di tempat sepi menghafal Al-Qur'annya. Kemudian dia lebih suka mendengarkan. Maka stimulus Al-Qur'annya silakan cari gitu kan ya referensi kori-kori yang punya suara merdu dan bagus dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian untuk tipe kinestetik, nah ini anak ini tidak bisa diam dalam jangka waktu lama. Jadi senangnya bergerak, tidak suka duduk lama-lama gitu kan ya. Dan tipe ini senang sekali menggerak-gerakkan jari, menggerak-gerakkan kaki ketika sedang belajar. Dan biasanya mereka juga senang untuk menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca. Jadi misalnya A, B, pakai jari atau pakai lidi atau apa gitu kan ya untuk menunjuk setiap hurufnya. Dan mereka ini lebih suka sambil praktek gitu kan ya. Jadi misalnya menghafalnya sambil jalan-jalan gitu, sambil tebak ayat, sambung surah, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke praktek. Nah, ini terkait tadi kreativitas ya dalam mengajak anak menghafal Quran. Jadi dulu ini saya membuat lesson plan dalam 1 pekan itu dikaitkan dengan Al-Quran, dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, misalnya, ambil contoh kita ambil kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, jadi 1 pekan ini khusus akan membahas tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini kita kaitkan, hubungkan dengan pembelajaran akidah, kemudian dengan pembelajaran sains, dengan pembelajaran ilmu pengetahuan lainnya. Jadi ini, dan juga selipkan aktivitas murojaah di setiap harinya. Nah, jadi seperti ini contoh lesson plan-nya. Dan insya Allah, jadi mereka ini akan anak-anak ini akan ternyata iya ya, menyenangkan sekali gitu menghafal Quran ini, menyenangkan sekali belajar Quran ini. Jadi insya Allah ini akan cukup menarik bagi anak-anak. Dan anak pun tidak akan bosan ya jika kita buat permainan seperti ini. Dan ini contoh ininya ya. Di sini kita pun bisa menstimulus motorik halusnya. Jadi kita bisa bikin aktivitas seperti ini ya, membuat kolase, kemudian menempel, mewarnai, menggunting dan lain sebagainya. Jadi insya Allah dari Al-Quran jadi permainan, dan ini akan sangat menyenangkan sekali. Nah, ini contoh yang saya buat dulu ya. Jadi saya rajin sekali tuh cari referensi di Al-Quran tentang kisah-kisah Rasul gitu kan, kemudian dibuat permainannya seperti ini. Nah, ini contoh lainnya kita kaitkan dengan persembahyangan Rasulullah di Gua Sur. Jadi temanya nanti anak membuat jaring laba-laba.
Nah, terkait dengan manajemen waktu, ini juga penting ya. Jadi, kita harus mengharmoniskan antara pekerjaan rumah tangga, atau misalnya pekerjaan di luar rumah tangga, dengan mendampingi anak menghafal dan belajar Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu tentukan skala prioritas. Jadi, silakan di list ke jadwal harian itu apa saja, kemudian kelompokkan mana yang urgent untuk dikerjakan, mana yang bisa ditangguhkan, mana yang tidak perlu dikerjakan atau bisa dipindah tangankan. Nah, jadi kita intinya harus pintar-pintar untuk memanage waktu agar semuanya berjalan dengan baik. Dan insya Allah Al-Quran membuat waktumu termanage dengan baik. Dan itulah yang namanya keberkahan ya. Apa saja bentuk keberkahannya? Yaitu kita mampu memanage waktu dengan baik. Kita masih bisa sholat tepat waktu, kita masih bisa sholat sunnah, kita masih punya waktu banyak untuk suami, punya waktu untuk anak-anak terlihat kooperatif, anak-anak tidak rewel, pekerjaan rumah tangga mudah diselesaikan, tetap bisa berjualan, tetap bisa berkaya dari rumah. Nah, ini salah satu contoh dari sekian banyak keberkahan ini. Yang terpenting adalah keberkahan sesungguhnya ketika Allah izinkan diri kita untuk tetap bersama dengan Al-Quran, untuk tetap bisa membaca Quran, untuk tetap bisa menghafal Quran. Ini yang terpenting ya. Keberkahan sesungguhnya adalah ini, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bersama Al-Quran. Jadi kalau ini mah bonus saja ya, keberkahannya ini adalah bonus. Karena yang sesungguhnya adalah ini, ketika Allah izinkan diri kita untuk tetap bersama dengan Al-Quran. Dan terakhir yaitu disiplin dan istiqomah adalah kunci sukses mengajak anak menghafal Al-Quran. Dan jika kita ingin disiplin, maka jadikan Al-Quran ini sebagai prioritas ya. Jadi jangan sisa waktu sehingga nanti kita bisa istiqomah dalam proses tahfiz ini. Kemudian banyak faktor pendukung ya bisa berjalannya program tahfiz ini, di antaranya adalah 1, bangun pagi. Nah, ini alarm wajib di rumah saya, bangun pagi. Jadi setiap hari mau itu waktu sekolah ataupun tidak sekolah, anak tetap harus bangun pagi. Kemudian ini ada tipsnya ya ketika bangun pagi ini agar anak menyenangkan bagi anak-anak. Misalnya gini, ketika bangun pagi, kita bisikan doa bangun tidur di telinga anak, kemudian usap punggung anak. Kemudian jika anak ini tidak bangun juga, kita dudukkan anaknya dan tetap kita bacakan doa bangun tidur di telinga sambil terus diusap punggung anak. Terus berikan pijitan ringan di tubuh anak gitu. Jadi anak ini nanti akan merasa rileks dan mereka siap untuk bangun pagi. Dan juga bisikan di telinganya, bangun, sholat subuh, agar Allah sayang. Nah, seperti itu. Jadi bangun pagi itu harus menyenangkan ya. Jangan sampai kita tuh bangun pagi udah ya dengan segala keriuhannya gitu kan ya. Tapi bismillah, kita coba bangun pagi ini hal-hal yang menyenangkan bagi anak. Kemudian istirahat cukup. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena menghafal Quran ini aktivitas yang sangat melelahkan. Maka anak itu perlu istirahat cukup. Usahakan tidur siang, dan usahakan tidur malam tidak melebihi jam 9 malam. Jadi ini penting juga untuk menunjang aktivitas tahfiz ini. Kemudian asupan makanan. Nah, ini perhatikan juga apa yang dimakan, apa yang dimakan anak itu kan ya harus halal, harus thayyib, karena ini sangat berpengaruh kepada hati anak-anak. Kemudian hal yang dilihat dan didengar anak ini juga penting. Silakan perhatikan tontonannya, perhatikan bermain gadgetnya gitu. Silakan di-manage sebaik-baik mungkin, karena jika anak itu sering melihat hal-hal yang kurang baik, akibatnya hati anak menjadi keras. Dan nanti akibatnya anak ini akan sulit diajak pada kebaikan. Maka silakan ini di-manage dengan baik ya, agar anak itu bisa melihat hal-hal yang baik saja. Kemudian di sini ada reward dan punishment. Nah, ini reward ya. Reward ini adalah motivasi positif yang nanti anak ini bisa melakukan pengulangan aktivitas yang sama dengan menyenangkan gitu kan ya. Maka silakan berikan reward sebanyak-banyaknya di usia 0 sampai 5 tahun tadi ya. Silakan berikan reward, kemudian
usia 6 tahun ke atas itu mulai kurangi. Jadi mereka mulai latihan untuk beribadah karena Allah. Dan terkait punishment ini adalah motivasi yang bersifat negatif, maka silakan ini berikan hal-hal yang mendidik, misalnya punishment-nya seperti mengurangi jatah nonton, mengurangi jatah bermain, seperti itu. Jadi punishment-nya lebih ke hal-hal yang mendidik. Nah, lakukan pengulangan. Jadi dari aktivitas bangun tidur hingga tidur kembali itu diulang-ulang. Diulang-ulang, waktunya sama, jamnya sama, aktivitasnya sama, maka insya Allah semua itu nanti akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang istiqomah dikerjakan setiap hari, waktunya sama, jamnya sama, maka insya Allah nanti membentuk karakter anaknya. Makanya ini penting sekali peran kita, orang tua, untuk istiqomah dengan program tahfiz ini. Kita istiqomah dengan jadwal hariannya, kita istiqomah dengan aktivitas bersama Al-Quran setiap harinya. Dan anak kecil itu cerdas, memori otaknya masih jernih, hatinya masih bersih. Insya Allah ini waktu yang tepat untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Dan berjuanglah jika kita tidak bisa menghafal Quran, jika kita bukan berasal dari keluarga penghafal Al-Quran, maka para penghafal Al-Quran harus berasal dari keluarga kita. Bismillah ya, insya Allah kita semua bisa. Dan ambil kembali peluang surgamu. Sungguh rugi jika kesempatan mengajarkan Al-Quran dipindah tangankan sepenuhnya kepada orang lain. Padahal satu huruf Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak berpahala 10 kali kebaikan. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan dan hanya dari mengajarkan alif, ba, ta. Jadi Masya Allah ini peluang surga kita ya. Silakan ambil kembali, insya Allah semua punya kesempatan yang sama untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Dan kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi ini motivasi kita ya, bahwa kita punya tugas penting untuk pendidikan anak-anak. Dan alhamdulillah semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, alhamdulillah materinya sangat luar biasa. Tips-tipsnya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang lembut hatinya, dan terlebih bisa menjadi anak-anak yang mampu menghafalkan Al-Quran, menjadi anak-anak penghafal Al-Quran ya. Ini teman-teman untuk selanjutnya, apabila masih ada yang penasaran nih, kita sediakan sesi tanya jawab ya. Bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian dihidupkan mikrofonnya, silahkan bisa untuk bertanya langsung kepada Ummu Dafa. Mangga, siapa nih yang mau bertanya langsung? Kalau di kolom komentar sudah ada ya beberapa pertanyaan, ya Teh aja ya. Boleh bunda-bunda yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Jadi biar lebih terasa ya. Kita mumpung ketemu nih sama Ummu Dafa yang langsung, jadi bisa langsung kita sampaikan pertanyaannya. Gitu. Boleh yang mau? Teh Restu, Teh Gina nih, bisa langsung atau mangga?
Nah, mangga Teh Gina ya. Mangga Teteh pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gina mau bertanya nih Om, anak Gina sekarang 18 bulan. Udah mulai sedikit-sedikit sih ditalkinkan Al-Quran, cuma kadang masih sering juga pegang HP-nya. Nah, untuk memulainya itu, apakah emang kita tuh benar-benar harus memutus gadget ini gitu sama sekali nggak dikasih, atau memang masih bisa dengan konten yang masih ada hubungannya dengan Al-Quran atau cerita-cerita tentang Al-Quran seperti itu? Atau emang benar-benar harus udah off gitu, karena itu bisa merusak fokus ke Al-Quran ya. Terus yang kedua, kadang Gina masih bingungnya itu pengen membahasakan ke anak tuh seperti apa, biar anak paham tentang Al-Quran itu apa, bagaimana cara anak Al-Quran, atau nantinya cinta kepada Al-Quran. Kadang masih bingung menyusun kata-katanya gitu, ketika mau sounding ke anak gitu. Itu aja sih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik. Anaknya masih 18 bulan ya, berarti masih kurang dari 2 tahun. Sebenarnya alangkah Iya, no iya. sama sekali. Maksudnya alangkah baiknya ya jika bisa itu tanpa, maksudnya jangan dikenalkan dulu dengan gadget kalau bisa gitu. Tapi kan memang agak susah ya. Memang ini zamannya agak susah sekali kalau tanpa gadget sama sekali. Nah, kalau saya sih di manage aja ya. Kalau misalnya anak itu memang perlu pakai gadget, kita manage gitu. Misalnya berapa menit untuk pemakaian gadgetnya. Jadi nanti kita manage waktunya, kemudian atur juga ya apa yang dilihat anak gitu. Jadi intinya kita harus ini ya harus agak tegas sih sebenarnya kalau masalah gadget ini karena berpengaruh sekali. Apalagi masih 18 bulan ini akan mempengaruhi pada perkembangan anak biasanya ya. Itu baik dari segi bicaranya dan sebagainya. Jadi kalau bisa ya agak dikurangi saja. Tapi kalau misalnya sulit ya itu tadi kita manage misalnya sehari cukup 10 menit saja pegang HP-nya gitu. Jadi kemudian dipilihkan juga untuk konten-kontennya. Dan tadi terkait dengan dialog ya, dialog apa namanya tauhid ya. Sebenarnya ini bisa kita mulai dari hal-hal yang ringan saja gitu dalam keseharian anak. Misalnya apa ya tentang kalau misalnya tauhid ini kita tanya tentang siapa itu Allah, maksudnya bukan sih ya, tentang misalnya dia siapa yang menciptakan adik gitu. Jadi hal-hal yang keseharian aja, misalnya anak ini sedang makan kita tanya makanannya, kemudian anak ini sedang bermain kita tanya kaitkan kepada Allah gitu loh, hal-hal kecil ini. Kemudian anak sedang membaca Quran atau kita sedang menghafal Quran, kita kaitkan dengan Allah. Di Allah ini perintahkan kita untuk membaca Quran dan sebagainya. Jadi ya intinya hal-hal kecil saja kita kaitkan dengan tauhid ini gitu. Jadi tidak harus yang ribet-ribet juga ya karena memang anaknya masih usia dini gitu. Kita pun pakai bahasa sederhana sederhana saja. Atau misalnya kita bisa pakai media buku ya, bisa lewat buku lebih mudah untuk menanamkan tauhid ini. Jadi misalnya bacakan buku gitu sesering mungkin kepada anak sehingga kita bisa menstimulus tauhid ini gitu. Jadi seperti itu sih intinya. Ya intinya kita memang harus pandai-pandai dalam pembelajaran ini. Jadi seperti itu, umum. Cukup. Bagaimana Teh Gina? Sudah terjawab pertanyaannya? Baik, syukran Uma katanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan, ada lagi? Yang sudah menulis di kolom komentar bisa secara langsung untuk bertanyanya silahkan. Ya, mangga Teh Nur Asyah ya. Teh Nur Asyah.
Teh Nur Asia, boleh di unmute ya? Udah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, anak saya yang pertama itu umurnya 7 tahun, sekarang 7 tahun kurang 6 bulan. Jadi itu memang sudah saya kenalkan dengan, maksudnya sudah saya ajak untuk menghafal Al-Quran itu sejak usia menjelang 6 tahun. Suaranya jelas, Umu? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Apa namanya? Dan itu saya mulai sebelum dan setelah ya maksudnya sebelum dia TK itu terlihat memang progresnya itu lumayan gitu kan. Nah, tapi setelah dia mulai sekolah TK mulai terdistraksi karena kelelahan saya, kelelahan anaknya juga selama di sekolah kan. Udah gitu si anak sepertinya kalau untuk menghafal Al-Quran itu belum gimana ya, sukarela dengan penuh sukacita gitu. Maksudnya belum merasa senang kalau diajak Al-Quran untuk menghafal, masih ada penolakan-penolakan tipis gitu. Jadi sayanya yang harus lebih motivasinya itu harus lebih gitu. Harus gimana ya? Harus saya ajaknya itu lebih kuat. Jadi yang ingin saya tanyakan, mana solusinya supaya anak ini suka menghafal gitu, suka menghafal Al-Quran tanpa harus maksudnya motivasinya dari saya tetap, cuman ya sampai nggak perlu yang ya maksudnya motivasi itu sendiri. Terima kasih Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi agar anak ini tetap semangat menghafal Al-Quran, benar bahwa kita orang tua harus punya tekad kuat untuk tetap mengajak anak menghafal Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya adalah silakan mulai semuanya ini dari yang mudah gitu ya. Jadi ajak anak menghafal itu dari yang mudah dulu, dari yang ringan dulu, dari yang sedikit. Misalnya cukup dengan one day one ayat setiap harinya. Jadi mulai dari yang mudah saja menghafal Al-Qur'annya agar anak itu pede gitu mencapai target. Jadi kalau misalnya sudah pede, insya Allah anak itu akan terus bersemangat untuk menghafal Al-Qur'annya. Jadi mereka akan terkesan, oh mudah ya ternyata menghafal Al-Qur'an ini karena targetnya sederhana gitu, karena targetnya mudah dicapai. Kemudian selanjutnya adalah tadi targetnya mudah kan ya, jadi jangan terlalu banyak targetnya. Kemudian apa namanya, sebentar, targetnya dimudahkan, jadi mulai dari yang mudah dulu dan mulai dari yang ringan dan mulai dari yang sedikit. Jadi one day one ayat saja. Dan selanjutnya yaitu perbanyak reward. Nah, karena kalau usia 0 sampai 6 tahun itu boleh perbanyak reward untuk memotivasi anak agar semakin semangat untuk menghafal Quran. Jadi silakan berikan reward yang memang anak suka gitu. Tidak harus mahal sebenarnya. Misalnya kita cukup berikan es krim atau misalnya anak boleh bermain setelah menghafal dan sebagainya. Nah, jadi silakan perbanyak reward untuk agar anak ini semakin senang untuk menghafal. Nah, kalau misalnya setelah itu kita pun tetap berikan stimulus seperti membacakan buku dan lain sebagainya, itu kita berikan motivasi agar anak semakin senang untuk menghafal Quran. Jadi intinya adalah di awal itu kita targetnya sederhanakan saja dulu gitu kan ya, jangan terlalu banyak targetannya agar anak itu tidak merasa menghafal ini sesuatu yang sulit gitu, tapi memang menghafal itu adalah yang mudah dan yang menyenangkan. Jadi kita silakan sederhanakan targetnya gitu kan, yang mulai dari one day one ayat saja gitu, dan terbanyak reward sih, itu sih intinya ya. Dan kita pun ketika anak itu menghafal tidak harus hafal hari itu juga gitu kan ya, bisa besoknya baru hafal nggak apa-apa gitu, yang penting adalah ada prosesnya gitu, ada prosesnya yang memang harus dilalui anak. Jadi seperti itu intinya, jangan salah fokus ya, jangan salah fokus, kita tetap bertahap saja untuk mengajak anak menghafal Quran. Mungkin seperti itu, Mu. Jadi bertahap saja. Insya Allah nanti kalau misalnya tahapannya sudah dilalui dan sudah benar, insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa dengan aktivitas Al-Quran. Seperti itu, Mu.
Bagaimana Teh Nur Asia, sudah terjawab untuk pertanyaannya? Alhamdulillah sebanyak umum membantu. Intinya kita sederhanakan targetnya, Iya, betul. hasil yang umum ya. Dengar suara saya. Suara saya jelas umum? Jelas. Ya mungkin selama ini sayanya yang agak keliru gitu, tidak fokus pada proses, fokusnya pada target, dan jarang memberi reward juga selama di umum. Baiklah Umu, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Ya, Umu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada yang request dari kolom komentar, katanya Teh, bagaimana nih, dibacakan saja? Atau masih ada yang mau, ada ya, yang mau langsung ya? Ada, siapa ini? Enggak, Teteh Miftahul Jannah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa suara saya, mudah-mudahan terdengar karena tadi suaranya sempat terputus-putus. Afwan, tadi tuh saya mencoba menyimak, Masya Allah luar biasa ya, why-nya gitu ya, penyampaian why-nya. Cuman di saya tadi itu kan mungkin karena saya catat ya, mencoba memahami gitu, artinya di sini juga pasti saya nanti akan sharing, diskusi seperti itu ya bersama suami begitu terkait, karena insya Allah mudah-mudahan menjadi target kami untuk membersamain anak-anak gitu ya, mengenal Al-Quran. Mungkin pertama lebih kepada mengenal dulu gitu ya, ya seperti tadi gitu. Nah ini mohon maaf nih, apakah nanti ada materi gitu, atau mungkin kita bisakah minta, Mbak abis ini apa-apa gitu runutannya gitu, supaya karena kita ini mencari jalan gitu ya ya, mencari sebuah jalan yang mana sih yang akan kita pakai gitu. Dan kayaknya ini tadi kan mungkin ke mama-mama banget gitu ya, maksudnya saya tuh merasa Masya Allah inilah mudah-mudahan bagian yang saya cari. Cuman lagi-lagi tadi itu mungkin menurut saya pribadi terlalu cepat gitu, atau mungkin karena saya mencatatnya yang lambat gitu. Itu yang pertama terkait materi. Dan yang kedua ini adalah untuk pengenalan anak-anak ini kan pasti mengajarkan mereka untuk mengaji terlebih dahulu gitu ya. Maksudnya bagaimana nih, apakah beriringan gitu kita mengajarkan untuk menghafal ataukah beriringan seperti itu, atau seperti apa? Mana yang lebih apa ya, yang lebih nyaman gitu, yang selama ini praktekkan gitu. Karena anak saya yang pertama ini adalah anak yang ketiga ya, yang ketiga udah, yang ketiga itu 7 tahun, yang keempat ini 5 tahun. Nah ini yang rencananya akan kami pegang, karena anak yang ke-1, kedua kemarin sekarang udah umur 10 dan umur 8 tahun. Itu awalnya memang saya mengaji gitu ya, fokus kepada bacaannya. Jadi setelah selesai mencoba untuk dicarikan seorang guru, seperti itu harapannya. Begitu Ya baik, tadi terkait materi ya, sebenarnya insya Allah saya tuh sedang membuat buku sebenarnya. Nanti di buku ini judulnya adalah Panduan Praktis Program Tahfiz Rumahan. Jadi di buku ini saya menuliskan tentang tahapan mengajak anak menghafal Quran dari usia 0 bulan sampai 6 tahun. Jadi setiap usianya itu ada lembar mutabaahnya. Jadi nanti bisa dicek sendiri
tentang stimulusnya, tentang pencapaiannya, tentang apa yang sudah diberikan dan sebagainya, itu bisa dicek sendiri gitu. Jadi insya Allah nanti ini akan terbit setelah Lebaran insya Allah ya. Jadi memang sedang saya selesaikan dulu bukunya. Jadi selalu lebih untuk material ada di buku berikutnya. Kemudian terkait apakah anak ini belajar menghafal dulu atau membaca dulu atau tajwid dulu gitu kan ya. Sebenarnya kalau saya beriringan, ajarkan bersamaan. Jadi saya itu alokasi Qur'annya 3 ya. Di waktu ba'da subuh itu waktu untuk murojaah, ba'da asar untuk menambah ayat, dan ba'da maghrib ini untuk tilawah Al-Qur'an plus pembelajaran lainnya. Misal diselang-seling hari Senin itu anak tilawah plus belajar tajwid. Selasa anak tilawah plus belajar sirah. Rabu anak tilawah plus belajar tentang fikih dan lain sebagainya. Jadi seperti itu pembelajarannya. Jadi insya Allah sebenarnya menghafalnya dapat, membaca Qur'annya juga dapat, tajwidnya juga dapat, semuanya dapat dalam 1 hari itu. Dan tentunya waktunya tidak harus lama. Paling cuma 30 menit gitu kan ya, 1 jam, paling lamanya 1 jam gitu. Jadi insya Allah seperti itu kalau yang saya terapkan di rumah. Jadi semuanya bisa dicapai target itu, target menghafalnya juga tercapai, target membaca Iqro'nya tercapai, target pembelajaran fikihnya, akidahnya dan sebagainya tercapai juga. Jadi silakan, ini lebih ke kreativitas kita di rumah ya, sesuaikan dengan kondisi di rumah, enaknya itu seperti apa pembelajarannya. Silakan diskusi, pokoknya intinya diskusi lagi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya kalau yang saya terapkan di rumah. Cukup nggak? Cukup Masya Allah luar biasa, dan akan sedikit tambah susulan pertanyaan ya. Jadi mungkin rangkaiannya yang pertama kan tadi itu kan Al-Quran ya. Al-Quran dengan membaca di sini kan beriringan. Nah, untuk penunjang yang lainnya di sini ada tadi disampaikan sirah. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab seperti itu, atau itu juga masuk materi tambahan gitu ya ya? Iya, Nah, itu bisa kita anak usia, iya. Karena anak saya ini mungkin usianya karena yang satu udah 5 tahun dan juga 7 tahun gitu. Jadi muatan-muatan materi mana saja ini yang memang kan memang mungkin adalah waktu yang sangat terbatas, bisa dibilang seperti itu kan, karena dengan ya seperti itu tadi sebenarnya kita maksimalkan apa yang kita mampu, yang kita bisa ajarkan kita ajarkan. Selebihnya kita bisa cari guru pembimbing gitu kan ya, atau misalnya les privat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih ke apa yang saya mampu ajarkan saya ajarkan. Selebihnya cari pendukung gitu kan ya. Jadi seperti itu untuk solusi ininya, tips-tipsnya ya. Yang penting sih kalau saya targetnya penghafal ini tidak boleh terganggu dengan aktivitas lain kalau saya. Jadi menghafal ini prioritas sekali agar kita istiqomah, memang harus diprioritaskan Al-Qur'an ini. Jadi seperti itu mungkin Siap, jazakillah datang. Afwan. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu ini Teh untuk pertanyaannya. Teteh, kita foto dulu sekali, habis itu kita bahas lagi untuk yang di kolom chat ya, boleh? Oh iya, boleh. Enggak, sesi foto dulu ya. Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman. Ditunggu ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah mulai nyalain kamera ya. Di sini ada 2 slide. Yang belum nyalain, saya tunggu 2 detik. 1, 2. Oke. Cukup ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Siap ya.
1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Kita lanjutkan lagi Teh, Mangga, untuk Sudah ya. pertanyaannya ya yang di kolom komen. Yang di kolom komentar bebas ini pilih yang mana aja. Baik, saya bacakan salah satu pertanyaan yang dari kolom komentar ya. Ini ada pertanyaan dari Teh Restu ya, Restu Yulianti dari Bandung. Katanya bagaimana caranya agar anak tertarik untuk mau menghafal Al-Quran, tapi baca Iqra juga belum mau katanya Umu. Ya. Gitu. Baik untuk anak usia 4 sampai 5 tahun ya. Tadi caranya, silakan tempelkan huruf-huruf hijaiyah itu di dinding-dinding atau di pintu-pintu kamar gitu kan ya. Jadi ketika anak itu akan masuk kamar, kita bisa tanya nih, dia ini huruf apa? Mbak, ini huruf apa? Ja, nah seperti itu. Jadi intinya dengan hal yang menyenangkan saja. Atau misalnya bisa kita ajak anak itu menggambar yang mereka suka ini. Misalnya mereka suka menggambar apa? Matahari. Kita bikin mataharinya, kemudian di atas matahari kita sisipkan huruf hijaiyahnya, misalnya huruf shin gitu kan ya, untuk menerangkan tentang matahari ini. Nah, jadi ini seperti itu. Atau misalnya melalui video atau lain sebagainya untuk pembelajaran hijaiyah ini, untuk pembelajaran Iqra ini. Jadi intinya itu kreativitas dalam prosesnya ya, agar anak itu mau membaca Iqra tapi tidak dengan dipaksa, tapi memang kita berikan stimulus yang menyenangkan buat anak-anak. Seperti itu. Oke, bagaimana Teh Restu, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya? Baik. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, kita bacakan pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang paling atas ini dari Teh Zahrina. Betul nggak ya Teh? Soalnya ke ini nih, bacain dulu aja ya. Dari Teh Zahrina, Gresik, 2 tahun 5 bulan. Begini untuk pertanyaannya. Secara hukum, tidak apa-apakah kita memperdengarkan murotal saat anak kita bermain dan kitanya juga beraktivitas? Karena suami sebenarnya kurang sreg kalau kita mendengarkan murotal, tapi disambi dengan aktivitas lainnya. Padahal sebenarnya butuh sekali karena aktivitas ibu bekerja padat, katanya. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi Quran dengan kertas tebalkah? Karena suami juga takut ketika anak merobek Quran dan berlaku tidak sesuai dengan adab Quran. Apalagi khawatirnya sampai menginjaknya. Selanjutnya lagi, anak sedari bayi sudah familiar dengan lagu-lagu anak. Ketika saya talqin surat, kadang dia marah dan minta bernyanyi karena membacakan surah Al-Fatihah buat dia seperti akan mengantar dia tidur, padahal dia tidak mau tidur, katanya. Baik, Masya Allah pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, sebenarnya sah-sah saja ya. Memang ini adalah, mau itu anak sedang bermain, mau anak sedang makan gitu kan, kita usahakan terus dinyalakan murotal itu, bahkan 24 jam kalau bisa. Bahkan kalau kita sedang pergi itu, tetap menyala murotal itu. Agar apa? Agar rumah itu terisi dengan rahmatnya Al-Quran sebenarnya. Jadi sah-sah saja gitu kan ya.
Dan ini mungkin silakan dibicarakan dengan suami gitu kan ya. Baiknya seperti apa untuk menyalakan murotal ini. Kalau saya pribadi sih sah-sah saja. Bahkan harusnya 24 jam itu mutar terus murotal itu. Mau anak itu sedang bermain, mau kitanya sedang masak dan sebagainya, itu kalau bisa tetap nyala gitu. Karena dari situlah rahmat Allah insya Allah akan turun gitu. Kemudian terkait rekomendasi Al-Quran, kalau saya sih belum belum ada rekomendasi, mungkin nanti Teh aja ada yang tahu informasi tentang Al-Quran yang agak tebal gitu kan ya. Namun untuk tips ya, siapa sounding anak gitu kan ya, sounding. D, ini Al-Quran untuk dibaca gitu. Sounding terus seperti itu. D, ini Al-Quran jangan diinjak gitu kan ya. Jadi silakan sounding dengan hal-hal yang positif gitu. Kemudian untuk anak yang familiar dengan lagu-lagu, nah ini tentu harus usaha ekstra ya. Artinya silakan dirubah kebiasaan di rumah ini, dirubah gitu. Jadi yang tadinya sering mendengarkan lagu kita ganti dengan murotal. Memang mungkin tidak langsung ya, tapi setidaknya ada proses, ada usaha yang kita lakukan untuk merubah semuanya. Jadi kita bentuk lingkungan Qurani di rumah, kita mulai terus mendengarkan murotal sepanjang hari gitu kan ya. Dan ya intinya apa? Kita harus sabar dengan proses ini gitu. Jadi jangan sampai ketika misalnya baru sekali memperdengarkan kita berharap anak langsung suka gitu ya, enggak juga gitu kan ya. Tapi kita harus bersabar dengan prosesnya gitu. Kalau kitanya telaten, insya Allah anak semakin sering mendengar Quran, ya insya Allah nanti mereka akan semakin terbiasa dengan Al-Quran. Jadi intinya sih itu ya, kita silakan benahi di rumah itu. Rubah gitu kan ya, rubah di rumah isi dengan Al-Quran, kemudian aktivitasnya juga terus bersama Al-Quran. Jadi inilah proses yang memang harus kita lalui gitu kan ya, harus bertahap, harus sabar dalam proses mengajak anak menghafal Quran ini. Mungkin seperti itu. Untuk Teh Zahrina sudah terjawab pertanyaannya? Boleh dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Umu, ada dari Teh Mary Bombana, 8 bulan usia anaknya. Tipsnya dong agar istiqomah mengajarkan anak menghafal Al-Quran katanya. Baik, agar istiqomah, tadi pertama, jadikan Al-Quran ini prioritas kita. Jangan waktu sisa kita, tapi waktu utama kita. Maka insya Allah kita akan istiqomah dengan program ini. Kemudian kedua, terus minta sama Allah, minta Allah untuk melembutkan hati kita, gitu kan ya, agar kita senantiasa istiqomah dalam program tahfiz ini. Kemudian ketiga, bentuk lingkungan Quran di rumah, gitu kan ya, agar memang terbiasa dengan Al-Quran setiap harinya. Mungkin seperti itu untuk tipsnya agar kita bisa istiqomah. Jadi dan selanjutnya kita terus belajar ya, terus mencari lingkungan yang positif sehingga kita tetap bisa istiqomah untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ya baik, seperti itu Teh Mary. Masih lanjut ini pertanyaan selanjutnya. Teh Mary sudah terjawab ya pertanyaannya? Masih banyak ini pertanyaannya. Selanjutnya dari Teh Hanifah Cirebon, katanya apakah bagus dengerin bayi murotal usia bayinya baru 3 bulan, kira-kira berapa lama ya? Baru 3 bulan. Iya. Malah seharusnya dari usia 0 bulan kita sudah mendengarkan Al-Quran. Jadi tekniknya adalah di 1 pekan itu kita mendengarkan murotal misalnya surah An-Naba. Pekan berikutnya ganti ke surah berikutnya. Pekan berikutnya ganti lagi ke surah berikutnya. Nah ini sampai usia 1 tahun. Ketika anak sudah 1 tahun, nah ini biasanya mereka kan sudah bisa menirukan ya, apa yang mereka dengar tuh sudah bisa mereka tirukan. Meskipun belum jelas pelafalannya. Nah ini kita bisa mulai misalnya lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, misalnya mentalkinkannya one day one ayat gitu kan ya. Jadi anak itu nanti akan menyerap hal-hal yang
benar gitu, akan menyerap ayatnya dengan kaidah tajwid yang benar. Jadi seperti itu. Jadi memang harus dari sedini mungkin untuk murotal ini sebenarnya, kalau bisa ini juga. Tapi silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing tentunya. Ya, dan berapa lama katanya? Sampai sebenarnya seterusnya. Terusnya 24 jam malah tadi ya Umu ya. Dan 6 tahun ke atas pun harus tetap perlu stimulus Al-Quran ini. Bahkan kita sendiri pun orang tua tetap memerlukan stimulus Al-Quran sebenarnya ya, agar tetap semangat untuk menghafal, untuk membaca Quran ya. Seperti itu. Jadi terus menerus kita berdengarkan murotal sepanjang hari. Ya, baik Teh Hanifah, sudah terjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Nur Bogor, 2,5 tahun nih. Mulai usia berapa anak diharuskan bangun pagi, katanya? Iya, baik. Nah, ini juga ada tahapannya ya. Jadi kalau untuk usia 0 sampai 3 tahun, oke lah kita masih banyak toleransi ya, masih banyak tidak apa-apa misalnya kalau anaknya belum bisa bangun pagi. Tapi kalau misalnya udah 4 tahun ke atas, nah ini kita harus usahakan anak sudah terbiasa bangun pagi ya. Yaitu tadi caranya bagaimana agar ini menyenangkan gitu kan ya. Tadi caranya bisikan doa bangun tidur di telinga, kemudian usap punggung anak, berikan pijitan ringan di tubuhnya gitu kan ya. Kemudian bisikan di telinganya kata-kata motivasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya anak ini tidak bangun juga, biasanya saya angkat kalau sudah 4 tahun ke atas. Ya seperti itu, karena memang ini pembiasaan ya, kalau tidak dimulai sendiri mungkin ya nanti sulit ke depannya. Jadi kita harus agak tegas sedikit sebenarnya untuk hal ini, karena insya Allah dengan bangun pagi ini banyak keberkahan di dalamnya ya insya Allah. Jadi seperti itu mungkin tipsnya untuk bangun. Masya Allah. Ya, baik. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Nuryati, Bandung, 3 tahun dan 1,5 tahun. Bagaimana ya agar target hafalan keduanya berbeda? Soalnya pas yang adiknya sudah bisa bicara lancar, ternyata ngejar hafalan kakaknya karena sering dengar ketika ditalkinkan. Atau apakah tidak apa-apa adik dan kakak ini target hafalannya sama katanya? Ya itulah ya, peluang sekali sebenarnya kalau di saat kita punya anak lebih dari satu. Kita bisa mengajarkan Al-Quran bersamaan. Kita bisa memberikan stimulus Al-Quran bersamaan. Ketika kakaknya menghafal, adiknya ikut mendengarkan. Otomatis adiknya pun lebih cepat hafal sebenarnya. Dan seperti itu, ini peluang sebenarnya kalau kita punya banyak anak itu, maka bukan hal yang aneh ya ketika kita temui satu keluarga itu semuanya menghafal Quran. Karena seperti itu gitu. Ketika kakaknya menghafal, adiknya mendengarkan. Jadi semuanya mendapat stimulus Al-Quran bersamaan. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk target hafalannya ya tidak apa-apa, mau itu sama maupun beda ya tidak apa-apa gitu kan ya. Yang penting adalah memang terpola semuanya dengan baik. Targetnya tercapai dengan baiknya tidak apa-apa, mau itu adanya yang duluan lebih banyak hafalannya juga tidak apa-apa sebenarnya. Tidak ada tidak ada patokan khusus harus kakaknya dulu karena duluan menghafal maka harus lebih banyak hafalnya, tidak seperti itu. Jadi silakan aja kita bareng-bareng aja gitu kan ya untuk proses menghafal Quran ini gitu. Jadi ya sama-sama saja bareng-bareng intinya. Seperti itu Teh. Yeah. Baik, Teh Nuryati sudah terjawab pertanyaannya ya. Ini barangkali ada pertanyaan yang kelewat yang belum saya bacakan, atau ada pertanyaan lainnya lagi? Bagaimana Teh? Sudah terbacakan semua ya pertanyaannya? Takutnya ada yang kelewat yang di kolom komentar itu. Masih banyak ternyata. Oh, masih banyak. Yang dari Teh Gina ya, Kabupaten Bandung, 6 tahun dan 22 bulan. Umu katanya izin bertanya, apakah boleh membandingkan anak dengan saudaranya? Karena saudaranya hafalannya sudah lebih banyak dari anak saya. Anak saya dengan saudara sepupunya dia dekat sekali, dan apa-apa yang dilakukan saudaranya, dia selalu ingin seperti saudaranya. Kalau sudah saya cerita saudara sepupunya sudah hafal surat A, B, dan lain-lain misalnya,
anak saya baru mau belajar. Karena dia semangat, nanti kalau ketemu mau baca hafalannya bareng saudaranya. Apakah boleh saya memotivasi anak saya dengan cara seperti itu? Ya, baik. Kalau misalnya kalau misalnya seperti ini, berarti anak semakin termotivasi ya. Maka boleh sebenarnya kita ceritakan. Tadi kan ceritakan kisah-kisah idol-idol yang memang menghafal Al-Quran. Nah, ini berarti ini bisa masuk ke contoh ini ya. Jadi anak kita munculkan, oh ini nih si A sudah seperti ini gitu kan. Tapi bukan berarti untuk membandingkan, tapi hanya untuk motivasi saja gitu. Yang menceritakan, kita ceritakan tentang anak lain sudah seperti ini. Tidak apa-apa sebenarnya. Yang tidak boleh itu adalah kita membandingkan kemampuan anak gitu kan ya. Misal anak ini mah udah hebat, anak saya mah tidak, atau misalnya seperti itu ya tidak boleh. Tapi kalau misalnya untuk motivasi agar anak itu semakin semangat, ya tidak apa-apa kita ceritakan. Ya ceritakan idol-idol yang memang menghafal Quran sejak usia dini. Ya silakan kalau untuk motivasi, sekedar motivasi saja. Baik, sudah terjawab pertanyaannya untuk Teh Gina. Ini masih ada satu lagi, katanya bagaimana adab kita ketika mentalkinkan? Apakah kita harus berwudu terlebih dahulu dan menutup aurat? Baik, terkait dengan adab membaca Quran, sebenarnya kalau alangkah baiknya memang berwudu dulu, alangkah baiknya juga menutup aurat gitu kan ya. Tapi kan kadang kita terbatas ya, kadang misalnya lagi riuh ini itu ya kita semampu kita aja dulu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bisa lebih baik seperti itu ya silakan berwudu, kemudian menutup aurat dan lain sebagainya. Jadi tetap harus diperhatikan agar apa? Agar rahmat Allah ini turun ya ketika kita mentalqikan ayat ini. Seperti itu mungkin Teh. Baik, sudah terjawab pertanyaannya ya. Masih ada lagi Teh yang belum saya bacakan ini. Barangkali masih ada yang terlewat. Ini yang Teh Asia ya, yang tadi bukan ya, yang udah raise hand duluan tadi, atau beda lagi nih? Anak saya 7 tahun katanya, alhamdulillah sudah mulai hafal beberapa surah, cuma selama ini menghafalnya bukan karena dia suka, tapi karena saya yang terus mengajak. Bagaimana nih katanya agar anak saya suka menghafal Al-Quran dari dirinya sendiri? Iya, baik tentunya ini proses ya. Ini tentang tauhid sebenarnya. Ini perlu proses tentunya. Jadi kita jangan putus asa untuk terus menanamkan ke anak kenapa kita penting untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah gitu kan ya. Kemudian kita terus tanamkan setiap hari kenapa harus menghafal Quran dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa kita penting sekali peran ini kita ambil gitu kan ya. Kalau kita serahkan ke lembaga tentu tidak akan maksimal untuk tauhid ini. Makanya ya silakan gitu, kita terus setiap hari gitu disonding anak ini ya, bahwa kita tuh menghafal karena perintah Allah, karena agar disayang Allah dan sebagainya. Jadi silakan setiap hari tanamkan saja tentang tauhid ini. Memang perlu proses, perlu waktu ya agar anak ini paham tentang tauhid. Seperti itu. Ya, dan tadi juga ada ya yang menyederhanakan targetnya ya Uma ya, disederhanakan targetnya dan juga diberikan reward ya, biar lebih semangat anaknya begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Dita nih, dari Teh Dita Kirana. Jadi anak saya 7 tahun katanya, setiap hari ada murojaah surah-surah pendek dan hafalan di sekolahnya, dan cara bacanya itu jauh lebih bagus ustazahnya dibandingkan saya. Kadang anak saat diajak hafalan suka tidak mau karena katanya nadanya beda sama ustazah. Padahal dulu sebelum sekolah dia mau hafalan sama saya. Bagaimana ya caranya agar anak tetap mau hafalan di rumah? Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi PR nih buat kita ya. Intinya apa? Kita harus belajar lagi ya. Kita harus terus perbaiki bacaan Al-Qur'an kita gitu. Nah, makanya kenapa kita tuh
jangan sampai kalah nih, apa ya, gua kita gitu dengan guru-gurunya di sekolah gitu. Jadi sebisa mungkin kita ayo belajar lagi untuk memperbaiki bacaan Quran kita, memperbaiki lagi tajwid kita gitu kan ya, agar ketika kita mengajak menghafal, ya mereka, oh ternyata Umi juga bisa ya gitu, ternyata Umi juga bisa gitu. Jadi intinya adalah ayo belajar lagi, kita belajar lagi, tidak ada kata terlambat ya, insya Allah tidak ada kata terlambat untuk Al-Quran. Jadi itu teh poinnya. Ya, untuk Teh Dita ya sudah terjawab. Teh, pertanyaannya masih ada lagi pertanyaannya? Alhamdulillah katanya sudah, syukron, kata Teh Dita. Tidak ada pertanyaan lain lagi? Atau ada pertanyaan yang belum saya bacakan? Bagaimana nih Teh? Sudah saja atau masih ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi ya. Ada lagi nih. Dari Teh Siti Kodariah katanya. Assalamualaikum, maaf mau bertanya. Untuk mengajarkan anak Al-Quran itu kan bagusnya dari usia dini. Dari usia 0 sampai 5 tahun. Terus kita ngerasa kita sudah terlambat. Cara mengajarkan Al-Quran kepada anak, apakah stimulasinya harus dari awal atau ada cara lain? Maksudnya kan beda-beda ya cara mengajarkan anak usia 1 tahun dan 5 tahun misalnya. Terus karena lingkungannya yang tidak mendukung juga katanya. Ya, baik. Jika fasenya terlewati ya, maka tidak apa-apa, mengulang proses. Kita ulangi stimulus Al-Qurannya, kita ulangi lagi talqin ayatnya, kita ulangi lagi membacakan buku dan sebagainya, itu kita ulangi saja gitu, tidak apa-apa. Kita tidak harus membandingkan dengan orang lain, dengan anak yang lain, karena startnya juga beda ya. Jadi kita fokus ke anak kita saja gitu kan ya. Tidak apa-apa, kita ulangi saja prosesnya, tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Ya, jadi Bismillah kita Bismillah niatkan karena Allah, kita mulai lagi dari awal, kita bikin jadwal harian dan sebagainya. Ya, kita ulangi saja. Jadi intinya jangan berputus asa dan jangan minder juga ya, karena semua punya kesempatan yang sama untuk memiliki anak soleh-soleh yang hafiz Quran. Seperti itu Teh. Baik, berarti tidak ada kata terlambat ya ya. Untuk Teh Siti Kodariah sudah terjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Hajah nih. 6,5 tahun ya untuk usia anaknya. Katanya mohon cerita sedikit dong pengalaman membersamai Dafa sejak kecil hingga usia 10 tahunan. Dan tantangannya bagaimana aja? Apakah lurus-lurus aja atau naik turun katanya? Masya Allah ya. Tentunya banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan itu pasti ya. Tidak mungkin atau mulus-mulus saja, pasti ada tantangannya. Dan untuk kisahnya, ya jadi ini saya mulai dari sejak usia Dafa 1 tahun. Nah, sejak itu saya berniat dengan suami, ya Allah, Bismillah, saya ingin punya anak soleh-soleh yang hafiz Quran. Saat itu saya tidak punya modal apa-apa, hanya modal Bismillah saja. Bismillah, ya Allah, saya ingin punya anak hafiz Quran. Dan setelah itu, saya mulai mentalkinkan one day one ayat setiap harinya. Jadi anak itu mau sedang main, mau sedang makan, saya talkinkan ayat gitu. Kemudian ketika menjelang tidur malam, nah ini baru saya bacakan Al-Quran lebih banyak lagi. Seperti itu prosesnya. Dan setelah usia 3 tahun, ternyata nih anak bisa diajak murojaah lama-lama. Nah ini mulai lagi saya bikin jadwal harian gitu kan ya, mulai lebih intens lagi untuk mengajarkan hafalan Qurannya.
Dan alhamdulillah sampai hari ini tetap sama aktivitas, jadi yang berbeda. Yang berbeda adalah semakin banyak hafalannya, semakin saya harus berkreativitas untuk agar mereka tetap semangat. Gitu. Ya, itulah intinya itu seperti itu. Jadi intinya saya hanya modal bismillah saja waktu itu, tidak punya basic hafiz juga gitu, tidak punya latar belakang keluarga penghafal Quran juga tidak gitu. Jadi memang bismillah, modalnya nol sekali waktu saya mulai program ini. Dan saya pun tidak berpikir bakal bicara di depan semua orang umat ini, saat ini tidak pernah berpikir juga. Jadi Allahu alam gitu. Sebenarnya ya seperti itu misalnya dengan niat bismillah saja. Dan juga kesungguhannya, tekad kuat. Jadi memang tekadnya harus kuat karena banyak rintangan itu tadi. Jadi kalau tekadnya kuat, insya Allah kita tuh tidak mudah menyerah dengan prosesnya. Begitu Teh. Masya Allah. Iya begitu katanya Teh Hajah. Sudah terjawab pertanyaannya. Baik, jazakillah katanya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Teh Nur Bogor, 2,5 tahun. Kalau lesson plan untuk usia 2-3 tahun itu apa saja katanya? 2-3 tahun. Sebenarnya ini lebih ke mengasah motorik halusnya ya. Jadi kita mulai mulai mereka ajak untuk menulis gitu kan ya. Mesti menebalkan garis seperti itu kan, mulai mengasah motorik halusnya. Dan ini itu tadi caranya tadi silakan kalau saya ya cari gitu 1 minggu itu mau mengangkat tema tentang apa, misalnya tentang tadi tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah itu kita angkat temanya, kemudian kita bikin nih hari Senin itu mau apa saja yang dipelajari, misalnya mau belajar menebalkan garis atau misalnya lain sebagainya. Tapi di awal ini kita bacakan dulu nih ceritanya tentang Nabi Ibrahim tadi, cerita dulu gitu kan caranya. Setelah cerita kita kemudian ajak anak untuk mewarnai, menebalkan garis dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya silakan sepekan itu mau mengangkat tema tentang apa gitu. Nanti kita kaitkan dengan akidah, dengan ilmu pengetahuannya, dengan sainnya dan lain sebagainya. Dan juga sisipkan aktivitas murojaah atau bersama Al-Quran di setiap harinya. Seperti itu sih. Baik, sudah terjawab semua ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik teman-teman semua. Sesi tanya jawabnya telah selesai ya. Sekarang mari kita persilahkan kepada pemateri kita untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu sebelum acaranya kita sudahi. Silakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, baik. Bahwa jika kita ingin istiqomah dengan program tahfiz rumahan, maka jadikan Al-Quran ini prioritas kita dalam keseharian. Dan ada 6 hal penting yang harus diperhatikan jika kita ingin membuat program tahfiz rumahan. Yang pertama yaitu meluruskan niat, menguatkan tekad, kreativitas dalam prosesnya, dan dengan waktu yang baik, kesabaran, dan istiqomah. Itu kuncinya. Jadi saya mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih untuk semuanya yang berkenan hadir di Zoom ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umudafa, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam jaringan Zoom meeting ini. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara, wabil khusus untuk Teh Hajah yang sudah menyelenggarakan. Terima kasih untuk Umudafa sebagai pemateri. Akhirnya saya Yuli Noviawati sebagai pembawa acara untuk siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Saya izin mengingatkan ya bagi peserta yang ada di Zoom ini yang ingin mendapatkan sertifikat, boleh isi form presensinya ya, ada di kolom komentar. Bisa langsung diklik dan diinput nama lengkapnya. Insya Allah nanti kalau sertifikatnya sudah rilis, nanti akan kita infokan di grup. Barangkali ada info-info selanjutnya. Terima kasih banyak.